Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 38. Pertemuan ke-38 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita mulai pembahasannya pada soal nomor 1. Sebuah prisma bermasa M dengan sudut 45 derajat. Ya. Lihat pada gambar, ini gambarnya. Diletakkan pada bidang datar tanpa gesekan. Nih. Ini bidang tanpa gesekan. Prisma yang lain, tetapi dengan massa yang sama, ya, diletakkan di atas prisma yang pertama. Ini prisma pertama, ini prisma kedua. Ya. Prisma pertama lebih besar daripada prisma yang kedua. Sebuah gaya horizontal F dikerjakan pada prisma yang di atas, ya, sehingga tidak bergerak terhadap prisma yang ke bawah, ditahan. Ya. Tentukan gaya gesekan antara kedua prisma, nyatakan dalam F, M, dan G. G merupakan percepatan gravitasi. Kita bahas bersama-sama. Yang ditanyakan berapa gaya gesekannya, nyatakan dengan F, M, dan G. Untuk mempermudah kita mengerjakan soal ini, tentunya harus ada gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kedua prisma memiliki sudut 45 derajat, inilah gaya-gaya yang bekerja. Pada waktu prisma di atas ditahan dengan gaya F, maka seolah-olah kedua prisma terdorong ke kiri dengan percepatan mendatar A. Maka gaya normalnya itu, ya, pada prisma yang di atas itu berada pada sudut siku-sikunya, ya. Pada bagian bawah juga sama demikian, ya. Maka n cos theta, ya, itu searah dengan sumbu Y, n sin theta searah dengan sumbu X, searah dengan percepatan mendatarnya. Kemudian gaya gesekan yang terjadi, kalau ini ditahan yang atas, maka seolah-olah akan ke atas, kemudian prisma yang bawah seolah-olah akan ke bawah. Maka ini resultan gayanya yang searah dengan sumbu X adalah F cos theta berlawanan dengan A. Kemudian F sin theta adalah berlawanan dengan N cos theta. Ini juga sama demikian, ya. Sehingga kita bisa memadukan kedua prisma ini, maka dengan demikian yang bagian bawah itu seolah-olah akan bergerak ke bawah sehingga gaya gesekannya akan ke atas, ya. Itu yang kita inginkan. Inilah sedikit keterangan mengenai gaya-gaya yang bekerja. Silakan diperhatikan satu persatu dari kedua benda tersebut. Kita ulangi gambarnya untuk mempermudah pekerjaan, ya. Maka kita lihat pada prisma yang di atas, ya. Yang searah dengan sumbu Y adalah N cos theta berlawanan dengan MG, kemudian berlawanan dengan F sin theta, ya. Maka pada sumbu Y-nya sigma Fy sama dengan 0. Sehingga N cos theta dikurangi Mg dikurangi F sin theta. Ini yang kita inginkan. Sehingga N cos 45 dikurangi F sin 45 dikurangi Mg sama dengan 0.
Ini setengah akar 2, ini setengah akar 2. Maka setengah akar 2N dikurangi setengah akar 2F sama dengan MG. Kita kalikan 2, kemudian dikalikan dengan 2 akar 2 dibagi 2 akar 2. Maka ini menghasilkan N ya. Ini tadi ya dikalikan 2 kemudian dikalikan akar 2 per akar 2, ini hasilnya. N dikurangi F sama dengan 2mg dibagi akar 2. Jadi ini 2 dibagi 2 1, akar 2 kali akar 2 adalah 2, maka dibagi akar 2. Nah, menghasilkan 2, menghasilkan mg akar 2. Kemudian kita kalikan lagi akar 2 dibagi akar 2. 2 akar 2 dibagi 2 maka menghasilkan mg akar 2. Ini pada sumbu Y, maka sekarang kita lihat pada sumbu X. Yang searah dengan sumbu X, ya, yang sejajar dengan sumbu X, F itu searah dengan A, berlawanan dengan N sin theta, searah dengan F cos theta, ya. F searah dengan A, kemudian berlawanan dengan N sin theta, searah dengan N F cos theta. Yang ini, ya. Sehingga pada sumbu X, maka sama dengan M dikalikan dengan A. Sehingga persamaannya F dikurangi N sin theta, ini, dikurangi dengan F cos theta sama dengan M dikalikan dengan A. Sudutnya 45 derajat, maka ya ini setengah akar 2, ini setengah akar 2. Ya. Maka kita kalikan dengan 2 menjadi 2F dikurangi akar 2N dikurangi akar 2F sama dengan 2MA. Ya. Inilah yang kita inginkan, faktor-faktornya, sehingga kalau kita semuanya kita bagi dengan akar 2, maka menjadi ya dibagi dengan akar 2, maka menjadi akar 2F dikurangi N dikurangi F itu sama dengan akar 2M dikalikan dengan A. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Kita lihat dari persoalan ini ya, bahwa akar 2F dikurangi N dikurangi F sama dengan akar 2MA, maka pada prisma yang bawah ini nanti ada hubungannya dengan persamaan pada prisma yang bawah ya. Maka pada prisma yang bawah ya, ini N sin theta ditambah F cos theta ya. Ini N sin theta ditambah dengan F cos theta searah dengan A. Maka sama dengan M dikalikan dengan A. Sudutnya 45 derajat, maka ini setengah akar 2, ini setengah akar 2, maka menjadi ya setengah akar 2N ditambah setengah akar 2F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Semuanya kita kalikan dengan 2 ya. Kita kalikan dengan 2 menjadi akar 2N ditambah akar 2F sama dengan 2MA. Kan itu ya. Sehingga kalau kita kalikan akar 2 per akar 2, maka semuanya kita kalikan dengan ya akar 2 per akar 2, maka menjadi N ditambah F itu sama dengan akar 2 M dikalikan dengan A. Kita lihat persamaan 3 ada yang sama, yaitu akar 2MA, ini juga akar 2MA. Maka kita hubungkan dulu ya pada persamaan 2 dan persamaan 3. Kita hubungkan antara persamaan 2 dengan persamaan 3, maka hasilnya ya, akar 2F dikurangi N dikurangi F, akar 2MA kita ganti N ditambah dengan F ini. Ya.
Maka kalau kita ambil persoalannya ya, sehingga kalau ini dipindah ke ruas kanan menjadi 2N ya, ditambah 2F atau akar 2F dikurangi 2N sama dengan 2F. Karena di sini sudah pakai N semua ya, maka yang kita ambil N-nya lah ya. Karena di sini N persamaan 1, persamaan 3, persamaan 2 juga ada N, persamaan 1 juga ada N, maka yang kita cari adalah variabel N ya. Sehingga kalau ini pindah ke ruas kanan menjadi positif, ini pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Sehingga 2N itu sama dengan akar 2F dikurangi ya 2F. Maka gaya normal yang terjadi N sama dengan setengah akar 2F dikurangi F. Ini sebagai persamaan keempat. Jadi 2 dan 3 menghasilkan yang keempat. Ya. Maka dengan demikian, kita tinggal mengambil persamaan 1. Kemudian dihubungkan dengan persamaan 4 karena sudah ada N-nya. Ya. Kita lakukan. Ya. Persamaan 4 ke 1. Ini N-nya diganti yang ini ya, pada persamaan 4. Sehingga ya, setengah akar 2F dikurangi F dikurangi F. Itu sama dengan MG akar 2. Ini. Setengah akar 2F dikurangi F dikurangi F yang ini ya, sama dengan MG akar 2. Kemudian persamaan ini ya diambil menjadi negatif 2F ya. Negatif 2F. Maka dengan demikian ini kita semua kalikan dengan 2 ya supaya mudah ya. Maka menjadi 4F sama dengan 2MG akar 2 ya. Atau kita ambil hasilnya menjadi ya, ini negatif 2F ya. Maka menjadi F dibagi 4. Ini kan ambilannya tadi ya. Dikalikan 2 menjadi 4F. Maka F dibagi 4 akar 2 dikurangi MG dibagi akar 2 dikalikan dengan akar 2. Ya. Jadi persamaan ini langsung dihasilkan dengan F sama dengan F dibagi 4 akar 2 dikurangi MG per akar 2 dikalikan dengan akar 2. Sehingga persamaannya F dibagi 4 dikurangi MG dibagi 2 dikalikan dengan akar 2. Inilah persyaratan ya, bahwa dua prisma tersebut akan bersentuhan dan bergerak bersama-sama. Ya, sehingga supaya bergerak bersama-sama, F-nya itu harus sebanding dengan F dibagi dengan 4 dikurangi MG dibagi 2 ya, dikalikan semuanya dengan akar 2. Inilah yang kita inginkan pada soal ini ya. Ternyata ya, kita menemukan ada resultan dari gaya gesekan dan ada resultan dari gaya normal ya, sehingga kita bisa mengambil arah mendatar dan arah vertikal. Lengkap semuanya. Itulah salah satu kesimpulan yang bisa kita inginkan ya. Semuanya digunakan dengan resultan karena arah X-nya mendatar itu pada percepatan kedua prisma ya. Inilah yang kita inginkan semuanya ya. Sudah kita bicarakan semuanya pada pertemuan kali ini ya. Semoga kita ya menemukan banyak kesimpulan-kesimpulan baru. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.